Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, aku Del Mutiara di kelas 12 IPS 3. Sekarang tuh jam 20.05. Kebetulan aku diingetin sama Kakak Septi kalau untuk tugas Sita, jadi aku dan teman-teman aku sekelas disuruh buat video tentang bab menghindari akhlak tercela. Sih videonya, kita nonton videonya sama-sama. Hai guys, di video kali ini aku akan membahas tentang bab menghindari akhlak tercela. Yang pertama itu ada nifak. Nifak atau istilah lainnya adalah bermuka dua, berasal dari kata nafiko. Nifak secara etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu, hewan sejenis tikus, dari sarangnya, dimana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lainnya. Nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Di slide selanjutnya ada macam-macam perilaku nifak. Yang pertama yaitu nifak amali, yaitu nifak perbuatan. Nifak amali termasuk salah satu nifak pada taraf yang kecil, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Nifak semacam ini tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam, yaitu murtad. Yang kedua ada nifak i'tidaqi, keyakinan. Nifak yang pelakunya menampakkan keislaman di hadapan manusia, tetapi menyembunyikan kekufuran. Nifak semacam ini membuat pelakunya keluar dari agama Islam dan dia berada di dalam kerak neraka. Apa sih tanda-tanda pelaku nifak itu? Nah, yang pertama ada bila berdusta yang dicap sebagai pendusta dan membawa dirinya kepada siksa api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhibal ladzina yu'minuna biyatillahi wa ulaika humul kadzibun. Yang artinya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat Al-Nahl ayat 105. Selain itu, ada bila berjanji mengingkari, bila dipercaya berkhianat, bila berseteru berbuat fujur. Apa sih fujur itu? Nah, maksud dari fujur adalah keluar dari kebenaran dengan sengaja sehingga kebenaran ini menjadi keburukan dan keburukan menjadi kebenaran. Bagaimana cara menghindari perilaku nifak? Nah, yang pertama ada menjaga lisan dari perkataan bohong dan gibah. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Yang ketiga, istiqomah dalam ibadah. Yang keempat, menepati janji. Yang kelima, berdoa agar terhindar dari sifat munafik. Yang keenam, ikhlas dalam setiap perbuatan. Yang ketujuh, menjaga pergaulan. Oke, kita ke bab selanjutnya nih teman-teman, yaitu yang B, keras hati. Apa sih keras hati itu? Nah, secara bahasa, keras hati artinya padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah. Keras hati juga berarti tidak akan berhenti bekerja sebelum yang dicita-citakan tercapai. Secara istilah, keras hati dimaknai sebagai sikap teguh atas pandangan atau keinginan yang tidak mau kompromi terhadap berbagai hal yang berada di luar keinginannya ataupun harapannya. Ini dia tips cara menghindari keras hati. Untuk menjaga hati kita agar tidak keras dan membatu dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama ada beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang harus kita imani, mentauhidkannya. Yang kedua yaitu dengan mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepadanya dan membebaskan diri dari segala bentuk penghambaan kepada selainnya. Yang ketiga yaitu melaksanakan ketaatan kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Yang keempat, meninggalkan perbuatan dosa, maksiat, dan penyimpangan. Yang kelima ada banyak mengingat Allah ketika berada di keramaian maupun ketika bersendiri. Nah, materi yang terakhir yang C yaitu ghadab. Apa itu ghadab? Pengertian dari ghadab adalah pemarah. Lafal ghadab adalah lafal bahasa Arab secara harfiah berarti marah atau pemarah.
Marah dalam pengertian godop bersifat negatif atau buruk. Godop atau marah yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Marah secara umum menyebabkan terganggunya aktualisasi diri di dalam kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faradda mir'an qala la taghdab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata, "Berilah aku pesan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan marah." Laki-laki itu mengulang permintaannya agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya pesan, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya ada cara menghindari ghadab. Cara menghindari ghadab yaitu 1. Meredam rasa amarah dengan cara menahan diri. Yang kedua, meredam rasa amarah dengan cara beristighfar. Yang ketiga, meredam rasa amarah dengan cara membaca ta'awudz. Yang keempat, meredam rasa amarah dengan berwudu. Yang kelima, meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi. Jika kita sedang marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah duduk. Jadi, kesimpulan dari 3 pembahasan kita dalam satu materi yaitu menghindari akhlak tercela adalah ketiga sifat ini berbahaya karena menghambat perkembangan pribadi dan memperkeruh hubungan dengan orang lain. Nifaq membuat seseorang tidak jujur, keras hati menutup hati dari kebenaran, dan ghadab menyebabkan kehilangan kendali. Ketiga sifat ini perlu dikendalikan untuk menjaga keseimbangan emosi, spiritualitas, dan hubungan sosial yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, segitu aja ya video pembelajaran dari aku. Dan kalian semua jangan lupa terus berbuat baik dan melakukan akhlak terpuji. Karena apa? Karena 1, kita bisa dapat banyak pahala. Yang kedua, kita nggak cuma dapat pahala, tapi kita dapat disenangi oleh banyak orang. Siapa sih yang gak pengen disenangi oleh banyak orang? Jangan cuma karena hits disenangin sama banyak orang, tapi karena kebaikannya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.